Kami kasih. Kami kasih. Kami kasih, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasirayufuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang
yang merupakan Komandan Divisi ke-7 Kamboja. Mayor Doang terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Ta Thau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi.
Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasirayufuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somneang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pu Makwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar.
Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasirayufuta merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somneang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu.
Kamikaze! Bom kamikazeครับโดน kamikaze Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara-darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasirayufuta merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Phu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Phu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang.
yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Doang terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Ta Thau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, bro kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi.
Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasiri-Futa, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somneang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di front Chong Tatau Pu Makwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar.
Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasiri-Futa merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu.
Kamikaze! โดนคามิคาเซ่ครับโดนคามิคาเซ่ Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasirayuta merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang
yang merupakan Komandan Divisi ke-7 Kamboja. Mayor Doang terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Ta Thau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasihครับโดน kami kasih Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi.
Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasirayufuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pu Makwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar.
Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasirayufuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu.
Kamikaze! Drone kamikazeครับ drone kamikaze Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasirayufuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang
yang merupakan Komandan Divisi ke-7 Kamboja. Mayor Doang terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Ta Thau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasihครับโดนkami kasih Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi.
Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasirayufuta merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somneang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di front Chong Tatau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, bro, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar.
Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasiri-Futa merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Phu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Phu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somneang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Phu Makwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu.
Kami kasih. Bos kami kasih ya, bos kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara-darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil Sin Chanasiri Futa merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang
yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Doang terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Ta Thau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasihครับโดน kami kasih Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi.
Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sin Chanasiri-Futa, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somneang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar.
Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Terat Pikat Paire 1 atau serangan Terat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sinchanaserifuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Duong terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Tatau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu.
Kamikaze! Bom kamikazeครับbom kamikaze Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut drone buatan negeri ini mampu mengidentifikasi titik musuh dengan tepat. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis 24 Juli 2025, Angkatan Darat Kerajaan Thailand merilis rekaman drone bersenjata lokal. Drone tersebut menjatuhkan bom mortir M261 dan M472 secara presisi ke sejumlah titik strategis militer Kamboja. Akibatnya target meledak hebat dan terbakar. Sementara serangannya menyasar posisi militer, depot senjata, dan kendaraan peluncur roket milik Kamboja. Salah satu serangan paling signifikan dilaporkan menghancurkan gudang senjata utama Kamboja. Gudang tersebut diyakini menyimpan puluhan roket artileri kaliber 122 mm. Serangan itu disebut telah secara drastis menurunkan kekuatan tembakan pasukan Kamboja di perbatasan. Konflik antara Thailand dan Kamboja kian memanas sejak perang pada Kamis 24 Juli 2025. Sejumlah senjata mulai dari artileri, drone hingga rudal mulai dikerahkan oleh kedua militer. Militer Kamboja sendiri disebut menggunakan peluncur RM-70 Grad buatan Ceko dalam serangan terkoordinasi pada malam hari ke arah posisi militer Thailand. Laporan intelijen regional menyebut peluncur RM-70 Grad itu dibekali roket artileri jenis 9M22U atau SHE-40. Senjata ini merupakan amunisi tanpa pemandu dengan jangkauan hingga 20 km. Masing-masing roket membawa hulu ledak seberat 18,4 kg. Serangannya mampu menyebabkan kerusakan luas pada infanteri, logistik militer, serta kendaraan lapis baja ringan. Bahkan beberapa roket Kamboja dilaporkan mendarat dekat pemukiman warga sipil. Para analis meyakini penggunaan sistem artileri berat itu menandai kesiapan Kamboja merebut kembali wilayahnya. Akibat meningkatnya serangan, 582 sekolah di Thailand ditutup. Beberapa sekolah bahkan diubah menjadi tempat penampungan darurat bagi penduduk yang mengungsi. Angkatan Laut Thailand mengirimkan sejumlah kapal perang ke perbatasan Kamboja saat konflik memasuki hari ketiga pada Sabtu 26 Juli 2025. Langkah militer Bangkok kian membuat konflik di dua negara di Asia Tenggara ini kian memanas. Angkatan Laut Thailand melancarkan operasi Trat Pikat Paire 1 atau serangan Trat 1 terhadap pasukan Kamboja. Serangan menyasar 3 titik di sepanjang perbatasan setelah tentara Kamboja dilaporkan memperluas posisinya. Sekretariat Negara Kamboja untuk Penerbangan Sipil, Sinchanaserifuta, merespon tindakan Thailand. Ia mengatakan pesawat dapat terbang di atas zona konflik jika berada di atas 11 km. Sebelumnya, militer Thailand juga mengerahkan 6 jet F-16 miliknya ke Kamboja. 2 target militer di wilayah Kamboja rusak akibat serangan jet tersebut. Sementara Kamboja turut meluncurkan roket dalam pertempuran tersebut. Kedua negara pun saling menuduh sebagai pihak yang memulai. Jumlah korban tewas akibat pertempuran antara Thailand dan Kamboja terus bertambah. Salah seorang komando militer Kamboja dilaporkan ikut terbunuh dalam insiden yang mulai berkecamuk sejak Kamis 24 Juli 2025 tersebut. Pertempuran kembali meletus pada Sabtu 26 Juli dini hari sekitar Pu Makwa dan Chong Tatau. Pasukan Thailand berhasil mempertahankan posisi mereka di Pu Makwa dan mendesak pasukan Kamboja keluar dari wilayah tersebut. Pasukan Kamboja mencoba melakukan serangan balik untuk merebut kembali wilayah tersebut. Namun upaya mereka mengakibatkan banyak korban jiwa di pihak Kamboja. Di antara mereka yang tewas adalah Mayor Jenderal Duong Somniang
yang merupakan komandan divisi ke-7 Kamboja. Mayor Doang terbunuh akibat terkena rentetan tembakan artileri selama serangan di Front Chong Ta Thau Pumakwa. Ini menjadi pertempuran paling berdarah antara Thailand dan Kamboja. 33 orang dilaporkan terbunuh di dua negara dalam konflik ini. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa 13 orang tewas dalam pertempuran, termasuk 8 warga sipil dan 5 tentara. Sementara 71 orang lainnya dilaporkan terluka. Di Thailand, total korban tewas ada 20 orang, termasuk 14 warga sipil dan 6 militer. Kejadian tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan darurat pada Jumat lalu. Kami kasih. Kami kasih ya, bro, kami kasih. Angkatan bersenjata Thailand terus meluncurkan serangan udara darat menyasar target-target militer Kamboja. Bahkan mereka mengerahkan jet tempur F-16 dan drone bersenjata buatan dalam negeri. Otoritas militer Thailand menyebut